Akhirnya chapter 215 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah berakhirnya konflik panas antara Brahman dengan Rokuhara Tandai, di chapter kali ini pun hal menarik lagi-lagi diperlihatkan men. Yaitu misteri tentang kemana berlabuhnya Takemichi pun akhirnya terjawab. Dan pada chapter kali ini juga tanpa disangka-sangka, identitas tentang Kawaragi Senju pun akhirnya terbongkar. Yang ternyata dia adalah seorang wanita men. Jadi bagaimana keseruan pada chapter 215 ini? Oke, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Masih berkaitan dengan ending di chapter 214. Chapter kali ini pun masih diawali dengan termenungnya Takemichi tentang pengakuan Draken kalau ternyata dia adalah salah satu anggota Brahman. Saat itu Takemichi yang sebelumnya basah karena kehujanan akhirnya singgah di bengkel motor di Endi milik Draken. Di sana Inupi juga menyambut Takemichi dengan sebuah botol cola. Dan akhirnya terjadi perbincangan singkat antara mereka berdua. Hari ini menjadi hari yang berat ya. Takemichi pun membuka obrolan. Ya, kata si Inupi, banyak hal telah menjadi masalah yang besar. Saat itu Takemichi yang penasaran pun bertanya tentang keberadaan Draken. Dan dengan santai Inupi pun menjawab kalau saat ini Draken sedang berada di luar dengan beberapa anggota Brahman. Mungkin sedang mendiskusikan tentangmu, katanya. Lalu Takemichi yang penasaran akhirnya segera menyusul Draken. Tapi baru saja dia akan melangkah keluar, tiba-tiba Inupi memberitahu Takemichi kalau ternyata si Inupi ini juga sangat khawatir dengan Draken. Soalnya si Inupi berpikiran kalau geng motor Brahman mempunyai sosok yang sama seperti Yakuza karena dikomandoi oleh orang-orang dewasa. Selain itu Inupi juga sempat mendengar rumor yang buruk tentang Brahman. Saat Takemichi keluar akhirnya diperlihatkan perselisihan antara Draken dan Akashi Takeomi. Saat itu Draken bahkan sampai menekan leher Akashi sambil berteriak, "Kamu tidak mendengarkan ya? Apabila kamu membawa Takemichi dalam permasalahan ini, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan sampai melibatkan para petinggi Touman lebih dari ini," katanya. Dan melihat kejadian itu Takemichi pun meminta Draken untuk berhenti. Di panel selanjutnya diperlihatkan Draken pun melepaskan tangannya dari leher Akashi. Lalu setelah kejadian itu Takemichi pun bertanya, "Apa yang kalian diskusikan? Tolong jelaskan padaku." Pertanyaan Takemichi itu pun tiba-tiba dijawab oleh Kawaragi Senju. Niat Draken adalah membawa Maiki kembali. Dan di sisi lain Brahman ingin mengalahkan geng yang Maiki pimpin, yaitu Kanto Manji Geng. Karena itu kami memutuskan untuk bekerja sama karena kami memiliki tujuan yang sama, katanya. Dan tidak hanya Senju, dengan gayanya yang santai Akashi pun berkata kepada Takemichi, "Hanagaki, aku menyukai ambisi yang dimiliki Tokyo Manji Geng. Tapi itu bukan tentang menjadi geng nomor 1 di Jepang, melainkan tentang keinginannya untuk mengubah era berandalan. Itu yang sangat aku sukai. Tapi Kanto Manji Geng bukanlah geng yang seperti itu. Mereka tidak memiliki ambisi. Dan pada titik ini, sepertinya Maiki akan menjadi orang yang jahat. Dan kami ada di sini untuk mengalahkan orang-orang jahat seperti itu. Inilah tujuan Brahman," katanya. Setelah itu Senju pun kembali berkata, "Hanagaki Takemichi, saat ini dua geng besar sedang mengawasimu. Saat kamu dengan berani berteriak, aku akan mengalahkan Sanomanjiro. Jika kamu memiliki ambisi seperti itu, tolong bergabung dengan Brahman. Brahman akan menyambutmu." Setelah perkataan Senju, Takemichi pun mempertimbangkan ajakan itu dan berkata di dalam hatinya, "Ya kurang lebih ginilah," katanya. "Sejak ini aku tidak dapat mengajak teman-temanku lagi. Aku pun sempat berpikir jika ada cara lain untuk mengalahkan Maiki, ini akan menjadi jalan tercepat untuk menggapai tujuanku." Melihat Takemichi akan menerima ajakan itu, Draken pun dengan tegas menolak. "Tidak akan," katanya. "Jika kamu mencoba untuk melibatkan Takemichi, maka anggaplah aku sebagai musuh Brahman." Karena perkataannya itu, perselisihan panas antara Draken dan Senju pun dimulai. "Apa kamu ingin bertarung di sini?" Senju bertanya. Lalu perselisihan antara mereka berdua pun dihentikan oleh Takemichi. "Draken-kun, apabila aku tidak membuat keputusan sekarang, maka tidak akan ada yang berubah.
Karena itu aku akan bergabung dengan Brahman. Ya kagetlah si Draken dengan keputusan si Takemichi tersebut. Sebelum Draken membuat keadaan semakin ricuh, Akashi pun menasehatinya. Draken, katanya, seperti yang kau tahu, Brahman ingin menghentikan Kanto Manjigeng. Kita tidak ingin melawan Maiki. Jadi karena itu kita membutuhkan kalian berdua, orang-orang yang Maiki percaya. Menghadapi dia tanpa harus berkelahi adalah cara yang terbaik. Jadi tolonglah mengerti itu. Dan di saat bersamaan hujan pun mereda. Mendengar nasihat Akashi, hati Draken pun akhirnya luluh men. Lalu akhirnya dia pun berkata, baiklah Takemichi, perlu diingat bahwa satu-satunya alasan kita bekerja sama dengan Brahman itu karena kita memiliki tujuan yang sama. Jangan kamu sampai melupakannya. Dan di panel selanjutnya Draken pun berjabat tangan dengan Takemichi sambil berkata, selamat datang di Brahman Takemichi, katanya. Mendengar kabar baik itu, Senju pun akhirnya memberikan payungnya kepada Takemichi dan berkata kalau saat ini Takemichi adalah pesuruhnya. Dan gak hanya itu, Senju pun mengajak Takemichi untuk bertemu kembali di Harajuku Station. Dan keesokan harinya seperti janjinya semalam, Takemichi pun mendatangi tempat tersebut. Dan ketika mereka bertemu, tanpa disangka kalau ternyata Kawaragi Senju ini adalah seorang wanita men. Lalu chapter 215 pun selesai. Seperti biasa sekarang kita masuk ke pembahasan singkatnya. Ya lagi-lagi sebuah plot twist cukup mengejutkan terjadi pada chapter 215. Yang tanpa disangka ketua Brahman yang keberadaannya sangat misterius adalah seorang wanita. Jadi cukup mengertilah kenapa dia tidak ingin kehujanan saat akan clash dengan Rokuhara Tandai di chapter sebelumnya. Yaitu karena kemungkinan besar identitasnya sebagai wanita tidak ingin terbongkar men. Ya you know lah. Nah menariknya, kenapa perempuan seperti Senju memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata? Ya prediksi gue si Senju ini dilatih bertarung oleh Akeomi, Waka, dan Benkei. Karena dilihat dari tekniknya, cara menyerang Kawaragi Senju ini sangat mirip dengan Waka. Dua-duanya bisa menyerang tanpa terlihat men. Nah pertanyaannya, apakah nanti Takemichi pun akan memiliki kemampuan yang sama? Soalnya seperti yang kita tahu, Takemichi ini masih cukup buruk saat bertarung. Ya jadi gak menutup kemungkinan men, kalau Takemichi akan menjadi semakin kuat setelah bergabung dengan Brahman. Jadi dengan bergabungnya Takemichi dengan Brahman ini bisa dikatakan cukup menarik. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, final arc kali ini masih dibilang awal lah. Jadi masih banyak kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Selain itu, apa tujuan Brahman pun akhirnya terpecahkan pada chapter kali ini. Ya jujur gak terlalu buat gue terkejut sih, karena tujuan Brahman ini sempat gue bahas di video gue sebelumnya. Ya seperti yang gue bilang, mereka ini tidak ingin menjadi geng nomor 1 di Jepang, melainkan ingin menyelamatkan Maiki. Ya satu-satunya plot twist yang tidak gue sangka yaitu si Draken yang ternyata diam-diam sudah menjadi anggota Brahman men. Mantap jiwa lah pokoknya. Nah menariknya di chapter kali ini pun sepertinya Inupi tidak bergabung dengan Brahman. Bahkan Inupi menyamakan Brahman dengan Yakuza. Ya cukup wajar sih. Soalnya selain Kawaragi Senju, para petinggi Brahman ini memiliki umur yang cukup kolot men. Khususnya Waka, Benkei, dan Akashi Takeomi, yang gue perkirakan memiliki umur 27 sampai 28 tahunan. Tapi walaupun begitu gak menutup kemungkinan Inupi akan bergabung dengan Brahman nantinya. Terlebih lagi bukan hanya Draken yang saat ini bergabung dengan Brahman, tapi Takemichi pun sudah bergabung. Seperti yang kita tahu, Takemichi adalah orang yang paling Inupi hormati selain Shinichiro Sano. Dan yang terakhir men, seperti yang kita tahu di masa depan Akashi menjadi anggota dari Bonten bersama Maiki. Dan anehnya saat itu Draken tidak bergabung ke dalam geng tersebut. Selain Draken, Kawaragi Senju pun tidak terlihat termasuk ke dalamnya. Nah karena itulah bisa dibilang seharusnya tujuan Brahman dan Draken saat ini bisa dikatakan gagal men. Sehingga kegagalan itu akhirnya membuat Akashi Takeomi berubah. Dan gue sangat yakin berubahnya mereka dikarenakan terjadi sesuatu pada Kawaragi Senju. Dan prediksi gue sama seperti Baji, Ema, Hakai, dan yang lainnya. Kali ini Senju adalah orang yang Takemichi harus selamatkan. Ya sebenarnya masih banyak hal yang ingin gue bahas pada chapter 215 kali ini. Tapi biar gak terlalu panjang lah videonya. Khusus pembahasan lebih detailnya nanti akan gue buat di video selanjutnya men. Jadi ditunggu aja. Oke sekian dulu pembahasan gue kali ini.
Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.